Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di pelajaran kimia. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik. Jadi dalam struktur atom kita yang pertama akan membahas tentang perkembangan teori atom. Jadi ada 5 teori atom di sini nanti, di mana 5 teori atom ini merupakan teori atom dari yang sangat awal sampai yang udah terakhir. Yang pertama yaitu teori atom Dalton, diungkapkan oleh John Dalton pada tahun 1808. Jadi John Dalton menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Itu teori atom Dalton. Kemudian yang kedua, teori atom Thomson, diungkapkan oleh si J.J. Thomson pada tahun 1896. Bunyi dari teori atom Thomson yaitu atom terdiri dari materi bermuatan positif dan elektron-elektron yang tersebar di dalamnya bagaikan kismis dalam roti kismis. Itu teori atom Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford pada tahun 1910 diungkapkan oleh Ernest Rutherford. Dia menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang pejal dan bermuatan positif dan elektron-elektron yang beredar dan mengitari inti pada jarak yang relatif jauh. Sebagian dari atom merupakan ruang hampa. Itu adalah teori yang ketiga. Kemudian yang keempat, teori atom Niels Bohr pada tahun 1913 diungkapkan oleh si Niels Bohr. Niels Bohr menyatakan bahwa elektron mengitari inti pada lintasan tertentu bagaikan planet-planet mengelilingi matahari. Yang terakhir, teori atom modern diungkapkan oleh si Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Dia menyatakan bahwa posisi elektron pada atom tidak dapat dipastikan tetapi berupa orbital. Dalam teori atom modern, inilah teori yang kita pakai sampai sekarang ini. Ya, dalam teori atom modern ini selain itu tapi teori-teori lama dipakai juga, tapi yang lebih lengkapnya itu pada teori atom modern. Jadi pada teori atom modern ini ada yang kita kenal namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada beberapa. Yang pertama itu bilangan kuantum utama, lambangnya N, di mana bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit elektron dalam atom. Contohnya seperti ini. Kulit elektron tadi mempunyai inti atom dan kulit-kulitnya. Jadi kulit atom itu dimulai dari K, L, M dan seterusnya. Untuk harga N-nya ini dia. Kalau untuk kulit K, harga N-nya itu sama dengan 1. Untuk kulit L itu sama dengan 2. Untuk kulit M itu sama dengan 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Lambangnya L menyatakan subkulit dalam atom. Untuk nilai L sama dengan 0 itu sampai dengan N sama dengan 1, N kurang 1. Untuk N-nya 1 maka nilai L-nya sama dengan 0. Untuk N-nya 2 nilai L-nya sama dengan 0 dan 1. Untuk N-nya 3 nilai L-nya 0, 1 dan 2. Nih, untuk nilai L-nya 0, 1 ya, 2, 3 dan 4 seterusnya. Lambang orbitalnya ini dia. Ada untuk L-nya 0, lambang orbitalnya S, L-nya 1 P, L-nya 2 D, L-nya 3 F, L-nya 4 G dan seterusnya. Oke. Nih, ini adalah subkulit yang diizinkan pada kulit K. Oke, Ibu jelaskan sedikit di sini. Kulit atom tadi ada K, L, M dan
N ya. Ini dia untuk kulit atom. Kemudian untuk nilainya tadi udah ada juga. Kalau kulit K N-nya 1, kalau kulit L N-nya 2, kulit M N-nya 3, dan seterusnya kulit N L-nya 4 ya. Ini dia. Kemudian untuk nilai yang diizinkan. Oke. Kalau nilai N-nya 1 ya. Nilai N-nya 1, L-nya sama dengan 0. Tadi yang di sebelahnya, di slide sebelahnya. Untuk N-nya 2, nilai L-nya 0, 1. Kalau untuk N-nya 3, L-nya 0, 1, 2. Kalau N-nya 4, L-nya 0, 1, 2, 3. Oke, sampai di sini. Kemudian untuk subkulit yang ini kita patokannya ini ya. Di sini untuk kulit K itu nilai N dan L-nya itu 1, 0 ya, 1, 0. 1 menyatakan kulitnya, kemudian L-nya subkulitnya. Jadi untuk subkulitnya di sini 1S. Dari mana 1S? 1 ini dari ini ya. Sorry, ganti warna biar paham. Yang satu ini dari 1 ini. Kemudian yang S-nya ini dari 0. 0 ini dari mana? Dari 0, 0 adalah S ini. Makanya 1S. Oke, paham? Kemudian yang kedua ini 201 ya. 201. Jadi untuk kulit 2 ini tetap 2, 2021 berarti 2S 2P. P ini dari 1 ini dia P-nya 1, ini dia lari ke sini ya. Dan seterusnya 3012 berarti 3S 3P 3D ya. 40123 ini 40123 berarti 4S 4P 4D 4F dan seterusnya. Oke. Lanjut yang terakhir yaitu bilangan kuantum magnetik ya. Yang ketiga, ada satu lagi. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Untuk L-nya 0, M-nya sama dengan 0. Untuk L-nya 1, maka M-nya min 1, 0 plus 1. Ya, ini tak ada. Ya. Sorry, ini tidak ada. Oke. Terus untuk L-nya 2, maka M-nya min 2, min 1, 0 plus 2 dan plus 1 dan plus 2. Jadi ini ada subkulit. Ini subkulit S, P, D, P, D, F. Terus diagram orbitalnya nih. Kalau S itu nilai M-nya 0. Terus kotaknya cuma 1. Kalau P ini ada 3 kotaknya, ada 6 di situ. Ada min 1, 0 plus 1, D dari min 2, F dari min 3. Ini patokannya dari ini tadi. Ini. Ya, ini. Kalau bukan dari itu. Dari ini. Ya. Kalau K 0, L dari sampai 1 berarti dari min 1 sampai plus 1. Kalau M sampai min 2 dan plus 2 tuh ya. Yang terakhir bilangan quantum spin ini menyatakan arah rotasi. Arah cuman ada 2, plus dan minus ya. Kalau arahnya ke atas itu plus setengah, kalau arahnya ke bawah itu min setengah.
Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang partikel penyusun inti atom. Jadi penyusun atom atau komposisi atom itu ada 3. Yang pertama elektron, lambangnya E, ya. Ini dia penyusun atom yang bermuatan negatif ditemukan oleh si J.J. Thomson. Kemudian yang kedua proton. Ini muatannya positif atau yang kita sebut sebagai inti atom ditemukan oleh si Ernest Rutherford. Kemudian yang ketiga yaitu neutron, ya. Adalah partikel netral. Dia netral, memiliki massa hampir sama dengan massa proton. Ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Oke, sampai di situ tadi untuk penjelasan pada pertemuan 1. Untuk struktur atom dan sistem periodik kita lanjut nanti di bagian 2 pada pertemuan 3. Ibu minta kalian catat dari slide pertama sampai slide yang ini, kalian catat di buku catatan kimia. Kemudian untuk tugasnya ini seperti biasa, ini soalnya carilah kelemahan dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, dan teori atom Rutherford. Kemudian jelaskan macam-macam bilangan kuantum. Yang ketiga, jelaskan macam-macam partikel penyusun inti atom. Tugas biasa dibuat di buku catatan kimia, kemudian fotokan, nanti diupload di link Google Form yang Ibu share. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk pertemuan kedua. Nanti kita lanjut masih tentang teori atom, masih tentang struktur atom dan sistem periodik. Kita lanjut nanti bagian 2 pada pertemuan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.